Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu ay hadzal hadithul khamisu. Adapun ini itu menerangkan hadis yang kelima. An ummil mu'minina, diriwayatkan dari ummil mu'minin Ummi Abdillahi, yaitu Ummi Abdillah, Aisyata, yaitu ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, siapa Sayyidah Aisyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man, adapun seseorang atau barang siapa, ahdatha itu mengada-ngada, siapa man, fi amrina di dalam perkara kami, hadza yaitu agama, ma pada sesuatu, laisa yang tidak ada apa ma, minhu dari man, fahuwa maka adapun ma, raddun itu tertolak. Rawahu al-Bukhariyu wa Muslimun. Rawah meriwayatkan hu pada hadis al-Bukhariyu, siapa al-Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan itu di dalam suatu riwayat yang lain, li Muslimin, ada Imam Muslim, adapun man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, adapun seseorang atau barang siapa, amila itu beramal, siapa man, amalan pada suatu amal, laisa yang tidak ada apa amal, alaihi, laisa yang tidak ada, alaihi pada amal, amruna apa perkara kita, fahuwa maka adapun amal, raddun itu tertolak. Baik, kita masuki penjelasan hadis yang kelima. Hadis diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk orang yang paling cerdas ya di antara sahabat-sahabat Nabi. Jadi beliau dipilih salah satunya menjadi istri Rasulullah itu karena kecerdasannya. Karena agama ini juga perlu orang yang cerdas. Kalau yang membawa agama atau yang meriwayatkan agama itu bukan orang yang cerdas juga bahaya. Ya, karena bisa jadi pemahamannya atau penafsirannya tentang agama atau tentang contoh dari Nabi tidak tepat. Ya, beliau dinikahi Rasulullah pada usia yang sangat muda, usia 9 tahun. Dan itu juga menjadi ada hikmahnya juga. Kenapa beliau dinikahi Rasulullah pada usia yang sangat belia. Salah satu tujuannya adalah untuk memberi waktu yang lebih panjang bagi Sayyidah Aisyah untuk hidup bersama Rasulullah dan memahami ajaran-ajaran Islam dari Rasulullah, khususnya yang berkaitan dengan wanita. Nah, itu kan. Ya, memang banyak istri-istri beliau yang lain, tapi kan kecerdasannya tidak seperti Sayyidah Aisyah. Termasuk jangka waktu beliau bersama Rasulullah tidak seperti Sayyidah Aisyah, kecuali Sayyidah Khadijah ya, yang sudah meninggal sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau berkata siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengada-ada di dalam urusan agama,
yang bukan bagian dari agama itu, maka perkara itu tertolak. Di barang siapa mengada-ngada dalam urusan agama atau syariat dan bukan bagian dari urusan agama itu, artinya menyelisihi. Maka perkara itu tertolak. Ini menjadi satu hadis yang pemahamannya harus hati-hati. Karena hadis ini sering digunakan secara terburu-buru untuk melarang segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena sebenarnya yang dimaksud dari hadis ini bukan sekedar mengada-ada ya, tapi selain mengada-ada atau baru dalam perkara agama, juga menyelisihi agama atau menyelisihi ajaran agama. Nah, misalnya contohnya apa? Contohnya misalnya begini. Rasulullah mengajarkan kalau kita sholat harus seperti sholatnya Rasulullah. Rokaatnya, syarat-syaratnya, rukunnya. Kok ada orang misalnya bikin baru, model sholat baru. Sholat subuh 3 rakaat. Nah itu kan mengada-ada. Kenapa? Karena Nabi sholatnya 2 rakaat. Kok ada orang bikin sholat 3 rakaat. Itu kan mengada-ada terus menyelisih. Nah itu masuk dalam ini. Masuk dalam perkara ini. Misalnya Nabi mencontohkan kalau urusan haji, wukufnya harus di Arafah. Lalu ada orang bikin haji misalnya wukufnya tidak di Arafah. Wukufnya misalnya di Mall Zam-Zam atau di mana tempat di sekitar kota Mekah yang lain dari Arafah. Nah itu juga mengada-ada. Nah itu masuk dalam hadis ini. Jadi selain mengada-ada juga menyelisihi. Tapi bagaimana kalau ada orang membuat perkara baru yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi tidak menyelisihi, bahkan bagus, ya hukumnya boleh-boleh saja. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat. Misalnya apa? Misalnya Sayyidina Umar membuat jamaah sholat taraweh. Karena di zaman Nabi sholat taraweh tidak berjamaah. Bahkan Nabi itu setiap Ramadan hanya keluar 2 atau 3 hari saja. Setelah itu beliau sholat di rumah. Tapi di zaman Sayyidina Umar karena jamaahnya sudah banyak, masjidnya penuh. Kalau tidak dibuat jamaah ini malah sahur mano istilahnya. Sini sholat, situ sholat, sini sholat ya. Semua baca Al-Quran mungkin bisa mengganggu satu sama lain. Lalu dibuatlah jamaah sholat taraweh. Itu memang baru, nggak ada di zaman Nabi, tapi itu kan bagus. Itu tidak menyelisihi apa yang dilakukan di zaman Nabi. Nah, contoh yang lain misalnya apa? Misalnya memberi harokat atau tanda baca di dalam Al-Quran. Itu juga tidak ada di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi Al-Quran hanya ditulis, selain ditulisnya di kulit-kulit hewan, di daun-daun, belum dikumpulkan. Tulisannya hanya, bahkan titiknya tidak ada. Jadi kita kalau baca tulisan mushaf Al-Quran yang ditulis di zaman Nabi, kita tidak bisa membedakan antara ba dan ya. Kalau ba titiknya 1, ya titiknya 2, itu nggak ada titiknya. Nggak ada titiknya itu. Jadi titik itu juga ditambahkan sesudah Nabi wafat. Termasuk harokat, fathah, kasroh, dhammah, tasdid juga ditambahkan sesudah Nabi wafat. Jadi sebenarnya orang yang membaca Al-Quran dari mushaf yang ada sekarang itu tidak sama dengan zaman Nabi. Tapi kan bagus.
mempermudah, apalagi buat kita yang bukan orang Arab. Kalau orang Arab mungkin bisa, orang Arab yang asli ya, yang hidup di zaman Nabi itu kan masih kefasihannya, kemampuan alaminya untuk menuturkan bahasa Arab sangat tinggi, sehingga walaupun itu belum ada titiknya, belum ada tanda bacanya, dia tetap bisa baca. Nah kalau kita orang ajam, orang di luar Arab, ya tentu sangat sulit. Orang dibantu dengan tanda baca aja masih banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Nah itu berarti itu. Jadi kalau ada perkara baru di dalam urusan agama tetapi tidak menyelisih ajaran agama, maka itu boleh, bahkan bagus. Masuk dalam sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa melakukan perkara baru, sanna, perkara baru, sunnatan, contoh atau sunnah, hasanatan yang bagus, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya. Itu tadi. Jadi seperti Sayyidina Umar mengumpulkan orang-orang tarawih dapat pahala. Sampai sekarang kalau ada orang sholat tarawih berjamaah, Sayyidina Umar tetap dapat pahala. Termasuk Sayyidina Utsman bin Affan ketika mengumpulkan mushaf-mushaf, melakukan standarisasi mushaf-mushaf Al-Quran dan membuang tulisan-tulisan Al-Quran yang berserakan, yang tidak terbukukan dengan baik, itu juga sampai sekarang tetap mendapat pahala. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini, yang dinamakan bid'ah atau perkara yang tertolak di dalam agama adalah perkara-perkara baru yang menyelisihi ajaran Islam. Yang menyelisihi ajaran Islam. Ya banyak contohnya, misalnya apa? Misalnya dulu ada seorang khalifah di zaman Bani Umayyah. Namanya Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam pernah mengeluarkan instruksi sholat Jumat supaya sholatnya dulu baru khutbah. Jadi kan sholat Jumat harusnya khutbah dulu baru sholat. Tapi dia karena jadi khalifah, jadi raja, ini khutbahnya supaya nggak ngabisin waktu orang yang habis sholat, supaya bisa cepat pergi. Jadi sholatnya dulu baru khutbah, seperti model seperti sholat hari raya. Nah, itu kan bid'ah itu. Kenapa? Karena contoh dari Nabi adalah apa? Sholat Jumat ya khutbahnya dulu baru sholat. Nah, itu nggak boleh, maka dilawan oleh ulama-ulama. Nah itu namanya bid'ah. Kenapa? Karena perkara baru, mengada-ada dan menyelisih ajaran agama Islam. Berbeda dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau sekarang kita dengar orang bicara pakai hadis ini atau hadis yang mirip ya, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu yang dimaksud bid'ah adalah perkara baru yang menyelisih, bukan semua perkara baru. Saya kira itu pemahaman dari hadis ini, hadis yang kelima. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.